selamat datang di proposal bisnis raw pet food kami untuk PKM Kewirausahaan kelas MPKTI atau BUI 2020. Ini adalah anggota kelompok kami. Untuk bisnis ini kami akan beri nama Authentic. Latar belakang pemilihan raw pet food sebagai topik PKM kewirausahaan kelompok kami adalah perkembangan sektor pertanian organik di Uni Eropa dan juga luas lahan pertanian organik di Indonesia yang membuktikan bahwa makanan organik menjadi tren hidup sehat bagi kaum milenial saat ini. Nah, tidak hanya manusia, data populasi dan perkembangan hewan peliharaan di Indonesia menunjukkan bahwa pastinya pemilik hewan peliharaan yang sadar akan tren hidup sehat akan memilih makan hewan organik tanpa pengawet untuk hewan peliharaan mereka. Nah, ketertarikan ini membuka peluang adanya usaha baru yang kami implementasikan sebagai raw pet food, itu makanan hewan berbasis bahan organik. Tujuan yang dicapai dari usulan ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan organik hewan peliharaan semakin meningkat. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan mengenai produk ramah lingkungan. Serta yang ketiga, buat strategi karya produsen dengan produk lain. Adapun peluang yang diharapkan adalah produk raw pet food dapat menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan organik untuk hewan peliharaan yang berkualitas, praktis dalam penyajian serta ramah lingkungan. Kemudian manfaat yang diharapkan adalah memberikan produk ramah lingkungan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang terlibat dalam proses produksi, serta bagi kami dapat meningkatkan jiwa wirausaha. Selanjutnya saya akan bahas mengenai gambaran umum rencana usaha organik raw pet food. Pembahasan pertama mengenai bentuk kepemilikan dan struktur perusahaan. Bentuk kepemilikan yang dipilih adalah general partnership, di mana tidak terdapat pembatasan antara harta pemilik dan juga harta perusahaan. Terdapat 9 pemilik yang mengisi 9 jabatan yang berbeda. Selanjutnya pembahasan mengenai target pasar. Dalam menentukan target pasar, kami menggunakan Mendel's Metric, di mana terdapat 2 indikator. Indikator yang pertama adalah interest. Semakin kanan kuadran, maka semakin tinggi interest atau minat terhadap produk. Indikator yang kedua adalah power. Semakin tinggi kuadran, maka semakin tinggi power atau daya beli terhadap produk. Terdapat 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah keep satisfied, kuadran yang kedua adalah manage closely, kuadran ketiga adalah monitor, dan kuadran yang terakhir adalah keep informed. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran, kelompok kami menggunakan konsep untuk memanfaatkan dunia digital dalam meraih keunggulan kompetitif. Nah, ini latar belakangnya untuk media pemasaran. Menurut survei oleh Market Force, 81% responden menyetujui bahwa saran orang lain berpengaruh terhadap keputusan belanja mereka di media sosial. Untuk itu, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan media sosial Twitter, Instagram, dan WhatsApp dengan pertimbangan traffic dan engagement. Sementara itu, waktu pemasaran akan difokuskan pada masa introduction dan growth, dengan fokus untuk memperkenalkan produk dan membangun consumer base yang setia. Untuk memulai bisnisnya, raw pet food memerlukan investasi awal sebagai modal usaha. Total biaya modal investasi yang dibutuhkan untuk alat penunjang produksi yang diperlukan yakni sebesar Rp1.600.000. Raw pet food menetapkan untuk memproduksi 5 varian produk yang berbeda. Kemudian, raw pet food juga menetapkan target penjualan per bulan yaitu 10 unit terjual untuk setiap varian produknya. Sehingga raw pet food total menargetkan 50 unit terjual untuk setiap bulannya. Berikut kelima varian produk yang ditawarkan beserta biaya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah target bulanan, yakni sebanyak 10 unit, serta biaya kemasan untuk setiap varian. Kemudian, dapat dihitung biaya variabel per unit untuk setiap varian produk sebagai berikut. Selanjutnya, raw pet food menetapkan harga jual untuk kelima varian produknya. Lalu, dapat dihitunglah contribution margin untuk masing-masing varian produk dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabel per unit. BEP Raw Pet Food menggunakan pendekatan contribution margin karena menghasilkan lebih dari satu jenis produk dengan perhitungan sebagai berikut. Sehingga didapatkan hasil 111,89 yang dibulatkan menjadi 112. Artinya, Raw Pet Food akan mulai memperoleh laba setelah penjualan produk ke 112. Perhitungan PBP dari Raw Pet Food yakni sebagai berikut. Hasilnya yakni 2,2 bulan yang apabila diubah bentuknya menjadi 2 bulan 6 hari. Artinya, raw pet food akan mulai mendapatkan keuntungan setelah 2 bulan 6 hari, terhitung dari hari semenjak perusahaan pertama beroperasi. Persiapan didahului dengan melakukan observasi pada pemilik kucing dan anjing untuk mengetahui selera makan peliharaan mereka. Nah, dari situ, kami membeli bahan pokok berupa daging ayam, ikan tuna, dan daging sapi. Kami juga membeli bahan lain untuk memenuhi nutrisinya. Selain membuat makanan pokok, kami juga membuat cookies untuk anjing. Dalam produksi, kami membuat 5 jenis makanan. Produk makanan kucing memiliki 2 varian, yaitu tuna dan ayam. Dan pada produk makanan anjing, memiliki varian sapi, ayam, dan cookies. Inovasi yang dimunculkan dalam produk ini itu adalah makanan organik tanpa bahan kimia seperti pengawet dan pewarna. Nah, selain itu,
Produk ini tuh akan dibukukan sebagai frozen food untuk memastikan kesegarannya dan dikirim dengan styrofoam untuk menjaganya dalam proses pengiriman. Selanjutnya ada quality control. Quality control penting dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas bagi konsumen maupun pembeli. Kami melakukan quality control dengan dua cara. Pertama, makanan akan diletakkan ke dalam kulkas maupun alat pendingin lainnya untuk memastikan berapa lama makanan itu bertahan di suhu yang dingin. Kedua, makanan akan diletakkan di tempat terbuka atau tempat yang cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi maupun suhu yang normal dengan tujuan yang sama untuk melihat ketahanan makanan tersebut di kondisi yang berlawanan dari kondisi yang sebelumnya. Penyajian produk kami menggunakan styrofoam. Tujuan kami menggunakan styrofoam adalah supaya terhindar dari kerusakan dan juga udara kotor yang dapat masuk ke dalam produk, dan cenderung penggunaan styrofoam itu memiliki cost yang lebih kecil. Baik, selanjutnya yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya kegiatan, meringkas dari analisis ekonomi sebelumnya, didapatkan total anggaran yang diperlukan adalah Rp2.635.500. Nah, dari total anggaran ini ada dua kategori pengalokasian, yaitu untuk alat penunjang produksi dengan besaran pengalokasian 60,7% atau berkisar Rp1.600.000, dan bahan habis pakai dengan besarnya alokasi yaitu 39,3% atau berkisar Rp1.035.500. Lalu untuk jadwal kegiatan, kami menyusun jadwal ini dengan asumsi 5 bulan pelaksanaan. Lalu ini adalah untuk detail dari masing-masing kegiatan, bisa dilihat pada slide berikut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.